Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan terletak di Asia Tenggara. 3 negara yang memiliki bagian dari Pulau Kalimantan adalah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pembagian wilayah Pulau Kalimantan menjadi 3 negara memiliki akar sejarah kolonialisme, dimulai sejak abad ke-15 dengan penguasaan oleh Kerajaan Brunei. Proses pembagian wilayah ini terjadi selama berabad-abad, termasuk pengaruh Belanda dan Inggris. Kekayaan sumber daya alam Pulau Kalimantan dan pentingnya jalur Laut Borneo sebagai jalur perdagangan juga memengaruhi pembagian wilayah ini. Pembagian wilayah Pulau Kalimantan menjadi 3 negara terjadi melalui proses sejarah yang melibatkan penguasaan oleh Brunei, kemudian pengaruh Belanda dan Inggris. Pada akhirnya, Pulau Kalimantan menjadi milik 3 negara yang memiliki wilayah administratif mereka sendiri di pulau ini. Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan terletak di Asia Tenggara. Meskipun pulau ini sebagian besar merupakan wilayah Indonesia, sebagian kecilnya juga mencakup wilayah Malaysia dan Brunei Darussalam. Sudah sejak lama Pulau Kalimantan secara umum dibagi antara 3 negara termasuk milik Malaysia dan Brunei Darussalam. Sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan, sekitar 73% dari total luas pulau, adalah bagian dari Indonesia. Sisanya dimiliki oleh Malaysia dan Brunei Darussalam yang hanya 1% saja. Bagian utara Pulau Kalimantan, yang dikenal sebagai Sarawak dan Sabah, adalah wilayah Malaysia. Malaysia mengelola wilayah ini sebagai negara bagian dan teritorialnya sendiri. Sebagian kecil wilayah barat daya Pulau Kalimantan adalah negara Brunei Darussalam. Brunei adalah negara yang relatif kecil di pantai barat daya Kalimantan. Pembagian wilayah ini menjadi 3 negara berakar dalam sejarah kolonialisme dan perbatasan yang telah ditetapkan selama masa kolonialisme Belanda dan Inggris serta Brunei Darussalam sendiri. Dikutip Hops.id dari TikTok @pesona Borneo, berikut penjelasan bagaimana sebuah pulau ini bisa dimiliki 3 negara. Sekitar abad ke-15 seluruh wilayah Kalimantan dikuasai oleh Kerajaan Brunei Darussalam, namun waktu demi waktu kekuatan Kesultanan Brunei Darussalam terus melemah. Hingga pada akhir abad ke-18, ketika datang Belanda, maka Kalimantan bagian selatan dikuasai oleh mereka. Sementara itu, bagian utara yang kemudian dikendalikan oleh Inggris dijadikan 2 wilayah protektorat atau negara di bawah perlindungan Inggris. 2 negara protektorat yang dimaksud adalah wilayah Sabah dan Sarawak Malaysia. Kemudian lambat laun wilayah tersebut kemudian kembali terpecah menjadi 2 negara, milik Malaysia dan Brunei Darussalam. Pulau Kalimantan yang secara internasional disebut Borneo, akhirnya menjadi milik 3 negara di bawah kekuasaannya masing-masing. Borneo tanah keberuntungan dengan 4 kota administratif dari 3 negara terkenal sebagai paru-paru dunia, imbuhnya. Pulau Kalimantan atau yang disebut secara luas dengan nama Borneo merupakan pulau yang kaya akan sumber daya alam sejak zaman dulu kala. Cina telah mencatat pada tahun 1977 silam. Diketahui jalur Laut Borneo merupakan wilayah yang paling aman bagi para pelaut ketimbang harus melewati Laut Cina Selatan. Tak heran jika perdagangan pada era itu sangat maju. Terkenal sebagai paru-paru dunia, Pulau Borneo kaya akan sumber daya alam sejak zaman dahulu kala. Cina mencatat pada tahun 977 silam, Boni sebutan untuk Pulau Borneo kala itu, kerap terdengar dari para pelaut andal. Pasalnya, jalur Laut Borneo merupakan wilayah yang paling aman bagi para pelaut ketimbang harus melewati Laut Cina Selatan. Tak heran jika perdagangan pada era itu sangat maju. Para pelaut Portugis pada abad ke-18 menyebut Borneo sebagai tanah keberuntungan yang dalam bahasa Spanyol disebut Bona Fortuna. Bahkan, pulau yang didapuk sebagai pulau terbesar ketiga di dunia ini sering disebut Pulau Kalimantan. Kalimantan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Kalamantha, yang berarti pulau dengan cuaca yang terbakar. Lokasinya yang dilintasi garis khatulistiwa membuat pulau ini memiliki hutan hujan tropis. Sementara di Sarawak, istilah Kalamantan yang mengacu pada masyarakat pemakan sagu di Kalimantan bagian utara. Pada abad ke-15 hingga ke-17 seluruh wilayah Kalimantan pernah dikuasai oleh Kerajaan Brunei. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan Kesultanan Brunei terus menyusut hingga pada akhir abad ke-18 seiring dengan datangnya Belanda. Pengaruh Belanda yang berkembang saat itu hanya menguasai arah selatan pulau dari barat ke timur yang kini jadi wilayah Kalimantan, Indonesia.
Sedangkan, Inggris kemudian mendirikan 2 wilayah protektorat atau negara di bawah perlindungan Inggris di sisi utara pulau, yang kini jadi wilayah Sabah dan Sarawak, Malaysia. Pada akhirnya, penyebutan Kalimantan lebih banyak digunakan untuk menyebut wilayah Indonesia. Sedangkan, Borneo sendiri sering disebutkan secara internasional yang mencakup seluruh pulau dengan 4 kota administrasi dari 3 negara di dalamnya. Borneo yang kini jadi sebagian besar wilayah Kalimantan khususnya Indonesia memiliki 5 provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Mayoritas penduduk yang tinggal di pulau tersebut yakni suku Dayak, Banjar, Kutai, Bugis, dan Jawa. Sementara di Malaysia, etnis Melayu paling mendominasi di Malaysia. Selanjutnya, etnis Tionghoa yang menjadi kelompok terbesar kedua dengan sekitar 25% dari seluruh populasi Malaysia. Sisa 1% saja. Padahal dulu Kalimantan dikuasai oleh Kerajaan Brunei Darussalam, begini kisah uniknya Kalimantan, 1 pulau 3 negara. Negara yang merupakan koloni Inggris ini membangun wilayah berdaulat di Semenanjung Melayu sebagai koloni barat, sedangkan koloni timur disasar berada di Pulau Kalimantan. Sabah dan Sarawak ini ternyata baru bergabung dengan Federasi Malaya pada tahun 1963, setelah sebelumnya mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Inggris pada tahun 1957 dengan Federasi Malaya. Setelah bergabungnya Sabah dan Sarawak bergabung, maka terciptalah Malaysia seperti yang kita kenal saat ini. Selanjutnya, pada tahun 1965 Singapura berpisah dari Malaysia dan memantapkan kemerdekaannya. Pada tahun 1984 Brunei pun yang kala itu masih jadi wilayah kekuasaan Inggris turut memperoleh kemerdekaannya. Kesultanan Brunei pada dasarnya terbagi menjadi 2 wilayah kecil yang independen, yaitu di sepanjang pantai Laut Cina Selatan dan sebagian lainnya yang berbatasan dengan Sarawak. Selama 6 abad terakhir negeri ini dikuasai oleh sultan dari dinasti yang sama yang dikenal sebagai Kesultanan. Tak hanya sebagai kepala negara, sultan yang berkuasa juga menjabat sebagai pemimpin tertinggi Islam di Brunei, serta merangkap jadi Perdana Menteri Pemerintahan. Dari jumlah penduduk rata-rata sekitar 500.000 orang, etnis Melayu mendominasi populasi Brunei dengan jumlah 66%, diikuti oleh etnis Tionghoa 11%. Umat Muslim hampir mendominasi hampir 2/3 dari populasi dan selanjutnya adalah umat Buddha. Sejarah pun terukir, kini pulau besar itu punya 4 wilayah politik di dalamnya, yaitu Sabah dan Sarawak bagian dari Malaysia, Kalimantan bagian dari Indonesia, dan wilayah Kesultanan Brunei.